perkuliahan, berarti sekitaran kita sudah bahas, yaitu kita sudah membuat yang namanya laporan penjualan, kemudian kita sudah menghitung berapakah pendapatan atau laba yang didapatkan oleh PT Cahaya Bintang dari masing-masing konsini ya, yaitu CV Nugroho dan UD Prasetyo. Kemudian transaksi F kita juga sudah menyusun laporan laba rugi dari penjualan konsinyasi. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan instruksi E, G, H. Nah, instruksi E itu apa? Jadi instruksi E itu kita diminta untuk membuat jurnal. Jurnalnya siapa instruksi E? Yaitu jurnalnya PT Cahaya Bintang. Nah, teman-teman, apakah sudah bisa melihat materi yang saya share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, untuk instruksi E, kita akan membuat jurnalnya PT Cahaya Bintang. Tetapi karena PT Cahaya Bintang ini dia melakukan transaksi dengan dua konsini, maka jurnalnya ada jurnal PT Cahaya Bintang dengan CV Nugroho, kemudian yang kedua ada jurnal PT Cahaya Bintang dengan UD Prasetyo. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu ya. Yang pertama, jurnal yang pertama antara PT Cahaya Bintang dengan CV Nugroho. Nanti saya tak bolak-balik. Silakan teman-teman bisa melihat di buku kasus yang warna kuning ya, untuk yang untuk halaman 12, Untuk halaman 12. Nah, untuk halaman 12, silahkan coba teman-teman lihat di situ ada transaksi konsinyasi dengan CV Nugroho ya. Coba dicek untuk poin kedua. Berapakah barang yang dikirim oleh PT Cahaya Bintang kepada CV Nugroho di poin yang kedua? 10.000. Ya, 10.000. Nah, PT Cahaya Bintang ini dia mengirimkan barang kepada CV Nugroho sebesar 10.000 unit. Artinya, persediaan barang dagangnya PT Cahaya Bintang karena dikirimkan, dia berkurang ya, sehingga dia posisinya ada di sebelah kredit. Nah, tetapi barang konsinyasinya PT Cahaya Bintang yang dititipkan pada CV Nugroho, dia bertambah, sehingga dia posisinya adalah debit. Sehingga angka 12.500.000.000 ini bisa didapatkan dari 10.000 unit dikalikan berapa teman-teman? Anak screen dulu. 1.250.000 itu adalah sebesar harga pokoknya, begitu ya. Nah, sama halnya ini yang sudah saya bahas, saya kasih tanda warna ini aja. Oke. Nah, sama halnya dengan transaksi yang ada dengan UD Prasetyo. Nah, ini ya kita bahas ya. Coba kamu lihat yang transaksi dengan UD Prasetyo halaman 12. Yang poin 2, PT Cahaya Bintang itu ngirim berapa, Nak? Ngirim 5.000. Maka 5.000 unit itu dikalikan dengan berapa? 1.250.000. Sehingga jumlahnya adalah 6.250.000 rupiah. Jurnalnya sama ya dengan yang tadi ya teman-teman. Logikanya bisa masuk ya nak? Bisa Bu. Nah kemudian kalau teman-teman lihat transaksi PT Cahaya Bintang dengan CV Nugroho yang nomor 3, di situ ada beban pengiriman, betul nak? Berapa beban pengirimannya? 100 juta. Ketika PT Cahaya Bintang dia mengeluarkan kas untuk beban pengiriman, maka kas PT Cahaya Bintang akan berkurang sehingga kasnya posisinya adalah kredit. Nah, biasanya ketika kita menjurnal beban pengiriman, menjurnal membayar beban pengiriman, maka kan debitnya beban pengiriman, kreditnya kas.
Tetapi dalam hal ini tidak dicatat dengan akun beban pengiriman, tetapi dicatat dengan akun apa ini, Nak? Barang konsinyasi. Dicatat dengan barang konsinyasi. Loh, kenapa? Untuk membedakan bahwa beban pengiriman yang dibayarkan oleh PT Cahaya Bintang ini adalah beban pengiriman untuk penjualan konsinyasi. Jadi teman-teman, PT Cahaya Bintang itu dia semua penjualannya tidak dilakukan semuanya konsinyasi itu enggak. Jadi ada penjualan reguler yang dia lakukan, dia jual langsung kepada konsumen akhir, ada penjualan konsinyasi. Kalau PT Cahaya Bintang melakukan beban pengiriman pada penjualan reguler, dia tetap akan menuliskan beban pengiriman. Nah, karena beban pengiriman di kasus ini adalah beban pengiriman yang konsinyasi, makanya tidak ditulis beban pengiriman. Nanti sama. Padahal di awal kasus sudah bilang bahwa pencatatannya itu secara terpisah antara penjualan reguler dengan penjualan konsinyasi. Sehingga beban pengiriman di sini tidak ditulis dengan akun beban pengiriman, tetapi ditulis dengan barang konsinyasi. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti kamu tahu dong, ini saya kasih tanda merah ya. Oke. Nah, berarti untuk yang ini sama ya teman-teman ya penjelasannya ya. Untuk yang Ude Prasetyo itu untuk poin yang keberapa tuh Ude Prasetyo berarti? Poin ketiga Bu, yang spot 5 berarti ada beban pengirimannya adalah 50 juta. Kan untuk yang barang konsinyasi. Untuk yang barang konsinyasi di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, bahwa ternyata PT Cahaya Bintang itu beban promosi yang dikeluarkannya itu adalah 100 juta rupiah. Beban promosi itu dikeluarkan 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah itu, dari 100 juta rupiah itu adalah untuk beban promosi, penjualan konsinyasi, dan penjualan reguler. Yang untuk penjualan konsinyasi hanya sebesar 30%. Berarti 100 juta dari 30% yang 100 juta itu kan 30 juta. Nah, dari berarti kan totalnya adalah 30 juta. Nah, 30 juta itu dibagi lagi untuk CV Nugroho 60%, untuk Ude Prasetyo 40%. Berarti untuk CV Nugroho, karena kita lagi bahas CV Nugroho ya, berarti tadi 30 juta kali 60% hasilnya 18 juta. Nah, itu untuk CV Nugroho. Tak berarti untuk Ude Prasetyo bagaimana? Berarti dari berapa? Angka 12 juta dari mana? 40% dikali 30% dikali 90%. Jadi ya, oke, paham ya Nak? Nah, cuma di sini jurnalnya juga sama, debitnya barang konsinyasi, kreditnya biaya promosi. Berarti jurnalnya adalah barang konsinyasi pada biaya promosi. Nah, coba deh dulu pada saat teman-teman belajar akuntansi pengantar, ketika ada transaksi membayar beban promosi, maka debitnya beban promosi, kreditnya kas, atau biaya promosi pada kas. Lalu, kenapa kok di sini biaya promosinya malah dikredit? Nah, jadi begini, karena biaya promosinya itu dialokasikan. Jadi yang membayar biaya promosi itu tetap PT Cahaya Bintang, tetapi yang mengeluarkan uangnya untuk bayar promosi, untuk bayar iklan, itu adalah para konsinyasi. Paham maksud saya? Siapa? PT Cahaya Bintang ini dikeluarkan untuk ini, untuk itu, yang bagi siapa? CV Nugroho dan Ude Prasetyo. Ya, promosinya dikreditkan, debitnya adalah barang konsinyasi. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa begitu pula dengan jurnal yang ketiga. Nah, kemudian jurnal yang keempat, teman-teman bisa melihat ini sumbernya adalah dari instruksi A dan instruksi B.
Kalau kamu lihat ya di sini ya, instruksi A, CV Nugroho itu berhasil melakukan penjualan ya. Penjualannya 24 miliar. Iya. Nah, sehingga ketika CV Nugroho berhasil melakukan penjualan 24 miliar, maka penjualannya bertambah. Penjualannya bertambah 24 miliar. Tetapi coba kamu lihat, kreditnya bukan penjualan. Kreditnya apa, teman-teman? Barang konsinyasi. Konsinyasi. Kenapa? Untuk membedakan antara penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler. Jadi ketika PT Cahaya Bintang melakukan penjualannya adalah penjualan reguler, jurnalnya, kreditnya tetap penjualan. Tapi karena penjualannya kita dalam kasus ini adalah penjualan konsinyasi, tidak ditulis dengan akun penjualan, tapi ditulisnya dengan akun barang konsinyasi. Begitu pula yang ada di jurnal UD Prasetyo. Kamu lihat ya, di UD Prasetyo ya, untuk laporan penjualan yang B, UD Prasetyo berhasil melakukan penjualan berapa ini, Nak? 12 miliar 750 juta. 750. Nah, ini juga nih kreditnya 12 miliar 750, tetapi ditulis dalam akun barang konsinyasi. Nah, kemudian nanti ya teman-teman bisa lihat di mana? Lihat di laporan posisi keuangan juga, meskipun penjualannya itu adalah 24 miliar, ternyata kas yang didapatkan oleh PT Cahaya Bintang itu berapa, teman-teman? Tapi kalian ada samping ya? 18 miliar 900 juta. Sedangkan yang didapatkan oleh UD Prasetyo berapa kasnya, Nak? 10 miliar 70 miliar 2 juta 500. Oke, nah kamu bisa lihat di sini ya. Mungkin teman-teman bisa di-mute dulu. Kasnya di sini bertambah posisinya debit ya, 10 miliar 72 juta 500. Yang ini juga kasnya 18 miliar 960 juta. Nah, terus di sini ada yang ditulis debit barang konsinyasi 5 miliar 40 juta. Kemudian di UD Prasetyo juga ada debit barang konsinyasi 2 miliar. Kudu download. Coba download. Terus sini kan cutting. Beban komisi dan beban angkut lokal itu ditulis dengan akun barang konsinyasi penjumlahannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Nah, kemudian teman-teman kita lihat, kalau kita melihat dari instruksi A, itu sebetulnya PT Cahaya Bintang kan dapat uang dari CV Nugroho 18 miliar 960 juta. Tetapi dari uang sekian, laba pendapatan yang didapatkan oleh PT Cahaya Bintang hanya berapa ini? 6 miliar 831 juta. Nah, sehingga di sini diakui ada pendapatan konsinyasi ya. Harusnya kan di sini kas ya, di sini ditulis barang konsinyasi. Kreditnya adalah pendapatan konsinyasi. Berarti di UD Prasetyo jurnalnya bagaimana? Debitnya barang konsinyasi, kreditnya pendapatan konsinyasi, nilainya berapa, teman-teman? 3 miliar. Tapi kelompakan di sini angka segitu kayak aku banyak cuttingnya pakainya kayak iya kayak itu si cila terus sekolah nasi cila terus kayak itu. Oh iya itu ini masuk terus daftar mana terima kasih. Administrasi biasanya debitnya beban administrasi, kreditnya kas gitu ya. Tetapi beban administrasi di sini karena administrasinya untuk penjualan konsinyasi, maka ditulis dalam barang konsinyasi. Untuk angkanya tahu dari mana ya? Di halaman 12.
informasi. Oke. Tetap di apa namanya ya, buku merah teman-teman. Silakan saya beri kesempatan 1, 2, 3. Sudah ya? Saya turunkan ke bawah. Silakan barangkali mau di screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian bagian yang ini ya. Untuk yang ini silakan 1, 2, 3. Oke, sudah di screenshot semuanya ya? Sudah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya materi berikutnya, yaitu yang instruksi berapa, Nak? Instruksi berapa? Instruksi G. Oke, instruksi G. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat di sini antara instruksi G dengan instruksi H, kita diminta untuk bikin jurnalnya komisi atau jurnalnya pedagang komisi. Betul tidak, Nak? Betul. Ya, oke. Berarti untuk instruksi G kita diminta untuk buat jurnalnya CV Nugroho. Untuk instruksi H kita diminta untuk bikin jurnalnya UD Prasetyo. Tapi coba Ibu minta kamu baca antara G dan H ternyata ada perbedaannya. Siapa yang bisa melihat perbedaannya? Coba dibaca kalimatnya secara keseluruhan. Apabila CV Nugroho mencatat transaksi konsinyasi terpisah dari penjualannya yang reguler sama yang tidak terpisah, Bu. Iya, betul. Jadi ternyata kan gini, sama halnya dengan PT Cahaya Bintang. PT Cahaya Bintang itu dia melakukan penjualan konsinyasi, tetapi dia juga melakukan penjualan reguler. Sama, pedagang komisinya pun juga melakukan penjualan konsinyasi, tapi juga dia melakukan penjualan reguler. Nah, gitu. Terus gimana, Bu? Nah, sebetulnya ketika sebuah perusahaan melakukan dua macam penjualan konsinyasi iya, penjualan reguler juga iya. Nah, metodenya itu ada dua macam untuk pencatatan akuntansinya. Yang pertama adalah metode terpisah, yang kedua adalah metode tidak terpisah. Apa bedanya metode terpisah dengan metode tidak terpisah? Kalau metode terpisah, kayak tadi PT Cahaya Bintang. Jadi PT Cahaya Bintang itu tadi ya, yang kita barusan bikin jurnalnya itu menggunakan metode terpisah. Jadi tadi ketika ada penjualan ketika yang pertama ya, ada beban pengiriman, nah jualan konsinyasi dengan penjualan reguler, kalau nggak pisah ya, jurnalnya nggak seperti ini. Jurnalnya sama, antara penjualan reguler dengan penjualan konsinyasi, jurnalnya debitnya beban pengiriman, kreditnya kas. Mau itu penjualannya reguler kayak mau itu penjualannya konsinyasi, yang penting kalau bayar beban pengiriman, jurnal yo beban pengiriman pada kas. Itu kalau jurnalnya menggunakan metode tidak terpisah. Tapi kenapa kok PT Cahaya Bintang menggunakan jurnalnya tidak ditulis debitnya beban pengiriman? Karena PT Cahaya Bintang menggunakan metode apa, teman-teman? Metode terpisah. Ya, jadi antara penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler catatannya dipisah. Kalau kalau mencatat beban pengiriman untuk penjualan reguler, kayak tadi, debitnya beban pengiriman, kreditnya kas. Tapi kalau untuk penjualan konsinyasi,
beban pengirimanya ditulis apa teman-teman? Barang konsinyasi pada Barang konsinyasi. Sama halnya, jadi logikanya bisa diterima ya? bisa Bu. Bisa dipahami ya nak? Oke, bagus. Nah sekarang kita akan membuat jurnalnya siapa dulu ya teman-teman ya? Kita akan buat jurnalnya CV Nugroho dulu. Di mana CV Nugroho ini dia mencatat transaksinya secara terpisah atau tidak terpisah? Terpisah. Oke, transaksinya itu adalah secara terpisah. Nah, kalau mencatat transaksinya secara terpisah, bagaimana? Nah, nanti saya akan kasih lihat kamu bagaimana perbedaan antara yang terpisah dengan tidak terpisah. Tetapi sebelum saya memperlihatkan perbedaan itu, saya mau kasih lihat dulu kamu. Kalau tadi, berarti kan antara PT Cahaya Bintang dengan CV Nugroho sama-sama menggunakan metode terpisah ya teman-teman ya, betul? Betul. Nah, cuma kalau PT Cahaya Bintang menuliskan barang konsinyasi, tapi kalau CV Nugroho nulisnya bukan barang konsinyasi, barang apa? Barang komisi. Nah, kenapa kok seperti itu Bu? Karena posisi mereka berbeda, ya. Karena posisi mereka berbeda. Barang konsinyasi itu digunakan untuk konsinyor. Jadi barangnya itu sama, cuman penyebutannya berbeda. Konsinyor menyebut barang tersebut, barang yang dititipkan, itu namanya barang konsinyasi. Konsini menyebut barang yang dititipi untuknya, itu namanya adalah barang komisi. Tapi barangnya mana? Barangnya sama. Tetapi ketika kamu, misalkan kamu ujian nih, kamu bikin jurnalnya konsini, tapi nulisnya barang konsinyasi. Benar apa salah? Salah. Jadi ketika kamu posisinya itu adalah sebagai konsini, kamu nulisnya barang apa teman-teman? Komisi. Tapi kalau posisinya kamu sebagai konsinyor yang menitipkan barang, kamu menuliskannya dengan akun apa? Barang konsinyasi. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Nah, sekarang saya baru akan membandingkan antara jurnal G dan jurnal H, begitu ya. Oke, nah teman-teman coba bisa dilihat di sini di laporan penjualan. Nah, kamu lihat ya, kalau CV Nugroho itu berhasil melakukan penjualan totalnya berapa nak? 24 miliar. 24 miliar. Itu kalau CV Nugroho. Nah, kalau UD Prasetyo berhasil melakukan penjualan berapa, nak? 12 miliar 750 juta. Oke, sekarang kita buat jurnalnya dengan metode yang berbeda ya. Kita buat jurnalnya dengan metode yang berbeda. Bagaimana? Nah, kalau yang G, CV Nugroho, itu metodenya adalah terpisah. Kalau UD Prasetyo metodenya tidak terpisah. Sehingga karena UD Prasetyo metodenya tidak terpisah, maka jurnalnya debitnya kas, kreditnya penjualan. Senilai berapa? 12 miliar 750 juta. Metodenya apa nak? Metodenya nak? Tidak terpisah, dicampur maksudnya ya. Tapi kalau terpisah nggak boleh kamu nulisnya pada penjualan, tapi nulisnya apa teman-teman? Barang komisi. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, good job teman-teman. Nah, kemudian nanti pada saat menuliskan jurnal melakukan penjualan konsinyasi, kalau metodenya terpisah, udah ini aja. Jurnalnya cuma satu. Tapi kalau metodenya tidak terpisah,
Nanti ketika kamu melakukan penjualan senilai 10 miliar, 12.750.000.000, nanti harus ada jurnal lainnya. Jurnal lainnya itu apa? Nah, jurnal lainnya ini nih. Mantap. Apa itu, Bu? Oke, sekarang dengarkan penjelasan saya ya, teman-teman ya. Nah, kamu lihat 12.750.000.000 ini adalah penjualannya UD Prasetyo, betul tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Barang yang dijual oleh UD Prasetyo itu bukan barang dia sendiri, tetapi barangnya siapa? Barang Cahaya Bintang. PT Cahaya Bintang. Artinya apa? Nek mau Artinya disambungin barang- folder payment. uang senilai 12.750.000.000 ini di dalamnya itu ada bagian komisinya UD Prasetyo kan? Betul tidak? Folder misalnya Ya. kayak Nanti folder ketika metodenya adalah apa? tidak Draft. terpisah, nanti kita harus diminta Secara- untuk mencari berapa HPP barang Payment tersebut. open. Kak, uangnya kan harus dibalikin ke PT Cahaya Bintang, betul tidak? Betul, Bu. Apakah dibalikin semuanya 12.750.000.000? Tidak, dipotong komisi. Karena di dalamnya ada komisinya, iya enggak? Lah, komisinya berapa persen? 20%. 20%. Maka kita bisa mencari utang UD Prasetyo kepada PT Cahaya Bintang. Caranya adalah 100% kurangi 20%. Berarti 80% ya utangnya ya, betul nggak? Nah, itu kita kalikan dengan 12.750.000.000. Sehingga sebetulnya utang UD Prasetyo kepada PT Cahaya Bintang hanya berapa ini? 10.200.000.000. Karena yang 20%-nya itu adalah Komisi untuk UD Prasetyo. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke jurnal berikutnya. Apa itu jurnal berikutnya? Nah, jurnal berikutnya itu adalah pembayaran beban komisi. Iya, harus itu PHP. Kan orang Oke. Membayar beban komisi. Kamu lihat kok membayar beban komisi? Berarti kan CV Nugroho sama UD Prasetyo dia mendapatkan pendapatan komisi, betul tidak? Betul, Bu. Oke, kamu lihat sekarang berapa pendapatan komisi yang didapatkan oleh CV Nugroho? Desane dia. 4.800.000. Oke. Kemudian berapa pendapatan komisi yang didapatkan oleh UD Prasetyo? 2.550.000.000. Oke. Nah, kalau UD Prasetyo dia posisinya tidak memisahkan antara penjualan komisi dengan penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler, sehingga ketika dia mendapatkan pendapatan komisi ya udah ditulis aja seperti ini. Nah, biasa kayak di akuntansi pengantar kan, debitnya kas, kreditnya apa? Pendapatan komisi. Pendapatan komisi, kreditnya adalah pendapatan komisi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kalau misalkan jurnalnya terpisah bagaimana? Maka tidak dituliskan sebagai kas yang masuk, tetapi ditulis dengan apa, teman-teman? Dengan pendapatan komisi. Barang komisi pada pendapatan. Betul. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu.
Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian di akhir Desember, berarti ketika akhir bulan itu kan para pedagang komisi atau konsinyi itu kan wajib mengembalikan uang kepada PT Cahaya Bintang, betul tidak? Betul. Kalau ibu tanya berapa uang yang harus dikembalikan oleh CV Nugroho kepada PT Cahaya Bintang? 18 miliar 18 miliar 960. Kalau uang yang harus dikembalikan oleh UD Prasetyo ke PT Cahaya Bintang berapa? 10 miliar 500.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana mereka membuat jurnal yang berbeda. Nah, oke. Berarti ketika CV Nugroho dia mengirimkan uang kepada PT Cahaya Bintang, dia akan menuliskan debitnya barang komisi, kreditnya kas. Kan berarti CV Nugroho mengeluarkan kas ya. Nah, tetapi UD Prasetyo akan menuliskan apa di sini? Debitnya utang, kreditnya kas. Karena dari awal sudah dianggap dia punya utang. Nah, begitu. Apakah bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Ibu. Bagus. Masih 15 menit ya. Oke, biasanya kalau saya ngajar berkelas selesai itu jam 19.30. Tapi karena ini tidak absen, biasanya kan absennya 15 menit sendiri. Maka saya akan teman-teman perlu ini enggak perlu ditulis atau mau di screenshot? Di screenshot aja. Nanti ditulis ya. Nah, minggu depan itu silahkan sambil di screenshot sambil saya memberikan penjelasan. Ini yang untuk CV Nugroho bisa di screenshot dulu. Nanti minggu depan itu kan posisinya Dari screenshot sudah? Sudah, Bu. Oke. Yang ini di screenshot sudah? Yang udah Prasetyo? Belum, Bu. Belum? Sudah? Sudah, Bu. Oke, berarti untuk yang kasus 3 sudah selesai ya. Oke, sip. Nah, nanti ya udah wis pengumumannya nanti kalau udah 7:30 karena saya akan ngasih tahu apa saja yang akan keluar di UAS ya. Oke, masih ada waktu 15 menit teman-teman. Saya akan menjelaskan untuk bagian G dan H, E dan F ya. E dan F. Tadi yang E dan F-nya belum itu kelas G atau kelas H ya? Kelas G, Bu. Oh, kelas G ya. Kelas G ya. Oke. Yang H sudah, Mas Akil? Sudah ya. Oke. Saya akan menjelaskan untuk kelas G ya. Yang kelas H nggak apa-apa ya. Gantian ya. Oke. Ya, teman-teman mungkin bisa screenshot dulu. Screenshot dulu bagian yang gampang dulu wes. Bagian yang gampang. Oke, silahkan. Ini berarti untuk transaksi F ya. Untuk transaksi F
Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Nanti dilengkapi di buku merahnya ya. Oke, Bu. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu caranya. Bagaimana cara membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini untuk yang F, yang E nanti setelah ini saya jelaskan. Caranya gampang teman-teman. Caranya bagaimana? Kamu bisa lihat di halaman 7 ya. Sudah dilihat halaman 7? Sudah. Nah, halaman 7 itu kan di situ juga ada laporan posisi keuangan. Tahun berapa di situ, Nah? 2016. Nah, 2016. Untuk instruksi F itu kita diminta untuk membuat laporan posisi keuangan tahun 2017. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah perhatikan halaman 7 di laporan posisi keuangan. Saya kasih contoh satu, kas. Kas itu di halaman 7 nilainya berapa, Nak? 200 juta 500 ribu rupiah. Sekarang kalau Ibu tanya, kas itu dia posisinya debit atau kredit? Debit. Nah, sedangkan di instruksi B1 sampai B15 kan kamu sudah bikin jurnal, ya kan? Nah, 200.500.000 ini nanti kamu cocokkan dengan jurnal ini. Jadi nanti di laporan posisi keuangan halaman 7 kasnya itu 200.500.000. Kas itu saldo normalnya debit. Maka nanti ketika ketemu kas yang ada di debit ya, silahkan dijumlahkan semuanya. Nah, jadi 200.500.000 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Pokoknya kalau ketemu kas yang ada di debit ditambah. Begitu nanti kamu ketemu kas yang ada di kredit baru dikurangi. Nah, nanti hasilnya begitu. Contoh lagi satu, utang dagang. Kamu lihat di halaman 7 utang dagangnya berapa, Nak? 187 juta. Oke, 187.500.000. Utang dagang itu saldo normalnya apa? Kredit, Bu. Kredit. Nanti kamu cek di jurnal. Kalau kamu ketemu utang dagang yang ada di kredit, aduh, kok bunyi sendiri? Mas, masih ada saya, jangan dikunci. Nah, nanti saya dikunci. Ya Allah. Sedihnya. Kasih sandi Ya, terima kasih ya. Oke, teman-teman, nggak dikunci nih. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita kan sudah melihat di halaman 7 utang dagangnya tadi berapa, Nak? 187.500 ya kan? Nah, nanti kalau utang dagang itu kan saldo normalnya kredit. Kalau nanti ketemu utang dagang di kredit, kamu tambah. Kalau ketemu di debit, kamu kurangi. Udah deh, gitu caranya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan yang instruksi berapa ini, teman-teman? Yang E ya, teman-teman ya. Kalau yang F itu kita diminta untuk bikin laporan posisi keuangan. Kalau yang E kita diminta untuk membuat laporan laba ruginya. Nah, oke. Sekarang teman-teman bisa sambil buka bukunya di halaman 8 yang warna kuning ya. Teman-teman bisa screenshot dulu mungkin.
Ya, untuk teman-teman yang 5G, 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kemudian bisa dilanjutkan screenshot lagi. 1, 2, 3. Sudah. Sudah ya? Oke. Ini saya jelaskan dulu. Nah, ketika teman-teman mau membuat laporan laba rugi, maka teman-teman harus menuliskan dulu berapa penjualannya. Kamu bisa lihat ya di buku kuning halaman 8, itu ada penjualan tunai dan penjualan angsuran. Betul tidak teman-teman? Betul, Bu. Oke. Nilainya penjualan angsuran adalah 2,65 miliar, penjualan reguler adalah 1,26 miliar, totalnya adalah 3,91 miliar. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, penjualan ini diasumsikan sebagai penjualan bersih karena apa? Retur dan potongan tidak diketahui di soal. Jadi anggap saja ini adalah penjualan bersihnya. Kalau kita mau cari laba, maka penjualan bersih ini harus dikurangi HPP. Nah, HPP ini kamu hitung aja persediaan awal ditambah dengan pembelian namanya PTUD dikurangi persediaan akhir namanya HPP. Angkanya bisa dilihat di mana, Bu? Di halaman berapa? Halaman 8. Oke, di halaman 8. Akhirnya kan ketemu nih HPP-nya yaitu 2.340.600.000. HPP ini teman-teman nanti kamu bagi yang untuk penjualan reguler berapa, yang untuk penjualan angsuran berapa gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kamu lihat HPP itu kan prosentasinya berapa ini? 62,25%. Nah, berarti nanti 62,25% untuk mendapatkan HPP penjualan reguler ya, karena di sini kan kalau kamu lihat HPP untuk penjualan tunai ya, atas dasar penjualan tunai, berarti penjualan reguler tuh. Nah, berarti nanti 62,25% nanti silahkan dikalikan dengan ini nih 2.340.000.000. Coba di kalkulator hasilnya berapa? 2.340.000.000 dikali 62,25%. Sudah? Berarti aku sing jami sering lagi ngomongin kawan-kawan jami. Sudah? Kalau mana sih? Sudah, Bu. Hasilnya berapa? Satu Kita kok apa? 2.340.600.000 dikali 62,25%. Hasilnya berapa? 14.566.500. Kok gitu? Sorry. 62,25 miliar dikalikan, bukan HPP-nya, nak. Dikalikan penjualan reguler. Sorry, ini kan HPP-nya adalah 62,25% dari penjualan tunai. Berarti kamu cara ngitungnya 62,25% bukan dikalikan HPP-nya, nak. Tapi dikalikan ini nih, 1.260.000.000. Berapa hasilnya? 784.350.000. Nah, oke. Sehingga kita bisa tahu HPP untuk penjualan angsuran sekian dari mana? Dari 2.340.600.000 dikurangi dengan 784.350.000. Hasilnya sekian. Nanti ini ditambahkan ini hasilnya sekian. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Berarti ketika penjualan ketemu HPP itu namanya laba kotor ya, nak? Nah, ini jadi hasil yang saya plot ini adalah pengurangan dari yang atas ke
bawah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita hitung tuh laba kotor yang belum direalisasi. Nah, laba kotor yang belum direalisasi, kamu lihat. Jadi, kan kalau kamu lihat halaman 7, bisa kamu lihat halaman 7 di poin berapa itu? Di poin 3, bahwa sisa harga kontrak itu dibayar secara angsuran sebanyak berapa kali? 15 kali, Bu. 15 kali. Sedangkan kita sudah mengangsur berapa kali ya teman-teman ya? Ingat? Kita sudah mengangsur? Coba. 3 kali. Masa transaksi 5 3 kali. Itu kan sebelum kegagalan kontrak ya. Kemudian transaksi 7 berapa? 3 kali. 3 kali. Berarti total angsurannya yang sudah masuk berapa? 6. Padahal seharusnya berapa teman-teman? 15. Berarti kurang berapa ya angsurannya? 9. Yang sudah diangsur 6. Berarti kurang berapa? Kurang 9. Nah, berarti laba kotor belum direalisasi. Laba yang belum direalisasi kan bisa kita lihat dari uang yang belum masuk. Kalau laba kotor direalisasi, dilihat dari uang yang sudah masuk. Nah, berarti nanti 9 dikali piutangnya ya, yang setelah kegagalan kontrak 131.970.000. Ini nanti kamu kalikan 9. Kenapa 9? Itu yang belum diterima pelunasan piutangnya. Nanti ketika sudah dikalikan 9, dikalikan prosentase laba kotor yang ini nih. Nah, 41,2736. Nah, nanti hasilnya adalah 490.218.929 rupiah. Maka laba kotor dikurangi laba kotor yang belum direalisasi, itu namanya adalah realisasi laba kotor. Nah, nanti hasil yang ini adalah pengurangan dari bagian ini dikurangi dengan laba kotor yang belum direalisasi. Apakah teman-teman bisa memahami penjelasan saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kemudian lanjut ya. Realisasi laba kotor 2017 sudah ketemu realisasi laba kotor tahun 2016. Nah, ini dilihat dari jurnal nomor berapa coba? Realisasi laba kotor tahun 2016 50 juta dilihat dari instruksi B jurnal keberapa? Ayo. Ada loh. Ini loh. Cari yo, laba kotor belum direalisasi. 14. 12 atau 14? 13. Berapa ini? 50 juta. Nah, kalau realisasi laba kotor ketemu realisasi laba kotor dijumlah ya. Oke. Kemudian ada penghapusan pembatalan kontrak 2.625.001 rupiah. Bisa dilihat dari instruksi berapa? Coba dicari instruksi berapa? Sebentar. Ini Instruksi 6. Instruksi 6. Oke. 2625 ya. Nah, karena ini adalah penghapusan, maka dia sifatnya mengurangi. Kemudian ketemu laba penarikan kembali. Ada di instruksi berapa? Laba penarikan kembali. Instruksi 15. Coba saya cek instruksi 15. Ya, oke. Instruksi 15 ya. Nah, sudah selesai.
ada, kamu jumlahkan, semuanya hasilnya adalah 1.126.921.071 rupiah. Setelah itu dikurangi dengan beban operasional. Nah, dari mana kamu tahu beban operasional? Berarti dari ini aja, kamu lihat di sini. Nah, ini kan beban-beban kalau dijumlahkan sekian ya, 194.500 dikurangi hasilnya laba usaha, ketemu pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga dari mana? Ini dari sini ya, 121 juta sekian ditambahkan. Maka total pendapatan bersih atau total laba bersihnya adalah 1.053.932.571. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sip. Gitu. Nah, terakhir pengumuman dari saya, teman-teman, berarti kasus 2 sama kasus 3, baik kelas G sama H, semuanya sudah semua ya, Nak ya? Sudah. Ya, oke. Jadi saya kasih sedikit kisi-kisi bahwa nanti yang akan saya keluarkan di dalam UAS ini hanya kasus 2 dan kasus 3 saja. Ya. Jadi untuk materinya kan berarti 5G dan 5H sudah semua, betul Nak? Sudah, Ibu. Ya, oke, 5G dan 5H sudah semuanya. Nanti untuk UASnya bisa dilakukan secara online ya, nanti online. Untuk kasus 2 itu yang akan dikeluarkan hanya instruksi A, B, semua jurnal, C, D, E dan F yang tadi saya kasih ke kamu itu tidak keluar di UAS, tetapi kamu tetap wajib untuk menuliskan di buku merah karena nanti buku merahnya akan saya periksa di minggu depan. Kemudian untuk yang kasus 3 yang akan saya keluarkan adalah instruksi A, B, C, D, F. Jadi untuk yang EGH yang hari ini saya kasih ke kamu itu tidak saya keluarkan di UAS. Tetapi yang dikeluarkan adalah A, B, C, D, F, begitu. Tetapi yang hari ini saya berikan tetap harus kamu tuliskan di buku merah. Itu, ya. Nah, Bu, kalau misalkan hari ini materinya sudah selesai buat UAS, berarti minggu depan kuliah apa enggak? Tetap akan saya hitung kuliah, tetapi dengan kamu cukup mengumpulkan buku merah saja. Jadi silahkan 1 minggu ini kamu lengkapi buku merahnya dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ya, teman-teman. Oke, Bu. Nanti minggu depan dikumpulkan secara kolektif. Ya, minggu depan dikumpulkan secara kolektif, saya akan nilai, dan itu saya absensi minggu depan dari itu. Jadi kita tidak ada pertemuan, baik secara online ataupun secara offline. Begitu teman-teman, paham? Paham, Bu. Untuk 5F memang masih ada karena materinya belum sampai. Kalau kamu kan sudah selesai semuanya, ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau gitu, Ibu akan foto dulu. Saya akan foto dulu. Foto mas kira neng kene kan? Pada offline.